Elektabilitas Anies Baswedan di DKI Jakarta saat ini berada di atas angin. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena dari Ridwan Kamil dengan Kaisang, saya kira agak jauh mereka begitu kan ya. Karena salah satu elektabilitas dan popularitas hari ini Anies Baswedan sudah bisa dipastikan masyarakat DKI Jakarta tahu terhadap Anies Baswedan, tahu dan prestasi Anies Baswedan begitu kan. Maka saya katakan kalau kita berbicara elektabilitas dalam lembaga survei, saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa Anies Baswedan mereka di urutan pertama. Lantas bagaimana dengan Ahok? Lantas bagaimana dengan Kaisang? Lantas bagaimana dengan Zeta? Lantas bagaimana dengan orang-orang yang katanya punya popularitas untuk bisa maju atau sebagai calon gubernur DKI Jakarta? Tentu Anies Baswedan yang menjadi potensial begitu kan ya. Karena Anies Baswedan sudah banyak dikenal, terus kemudian setelah itu nomor 2 mungkin Ridwan Kamil. Rasanya ya Ridwan Kamil akan jauh begitu untuk tidak dipilih sebagai calon gubernur DKI Jakarta atau ya mencalonkan atau dicalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta. Karena apa? Ridwan Kamil kok jauh? Karena masyarakat DKI Jakarta rasionalitas ya cara mereka memilih begitu kan. Ya kalau mereka tidak punya prestasi, mereka lalu kemudian tidak punya kinerja yang baik, mereka tidak akan dipilih. Nampaknya elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan berada di atas angin. Saya kira kalau dipaksakan Ridwan Kamil maju sebagai gubernur DKI Jakarta, saya yakin dan saya yakin-yakinnya mereka akan keok. Walaupun secara tidak langsung ada 3 besar dalam survei ini di Pilkada DKI Jakarta, mulai dari Anies Baswedan, mulai dari Ridwan Kamil, mulai dari Ahok dan sebagainya begitu, dan bahkan ada Kaisang di situ begitu. Tetapi Kaisang rasanya ya karena didorong di situ begitu, tapi tidak punya elektabilitas dan popularitas, saya kira agak jauh begitu kan ya. Tapi kita tunggu saja. Ini kan nampaknya bagi kami adalah apa yang kemudian dilakukan oleh Kaisang agak jauh mereka karena begitu banyak masyarakat DKI Jakarta karena secara rasionalitas tidak mungkinlah memilih mereka. Nah, ini yang menjadi pertimbangan bagi kita semua. Salah satu lembaga survei yang kemudian mereka muncul, salah satunya adalah Lembaga Survei Proximity. Indonesia merilis survei mengenai elektabilitas para calon gubernur ya dan calon wakil gubernur yang berpotensi maju di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta tahun 2024. Maka dengan adanya seperti itu, Anies Baswedan menjadi urutan yang pertama yang kemudian mereka menduduki elektabilitas dan popularitas tertinggi begitu dibandingkan dengan Ahok, dibandingkan dengan Ridwan Kamil, apalagi Kaisang. Mereka kalau secara hitung-hitungan secara politik begitu kan ya agak jauh rasanya Ridwan Kamil dan Kaisang untuk memenangkan kontestasi dalam pilkada ini. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena ya nggak tahu sih sebenarnya karena wakil dari Ridwan Kamil sekarang ini masih masih nuansa pencarian. Mungkin dari Partai Gerindra, mungkin salah satunya. Mau berlabuh kemana coba? Kalau Golkar dengan Partai Gerindra misalnya. Karena nampaknya bagi kami adalah apa yang kemudian dilakukan di PKB, Nasdem, terus kemudian dari PDIP, terus kemudian dari PKS, maka saya yakin dan saya yakin-yakinnya jelas akan mengusung Anies Baswedan begitu kan, dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Karena justru kalau PDIP mengusung Ridwan Kamil, mereka kan setidaknya akan lebih dekat dengan koalisi mereka, dengan koalisi Prabowo begitu kan. Tapi ada salah satu juga survei yang mengatakan bahwa 3 nama besar jadi pesaing Anies Baswedan dari hasil survei elektabilitas terparu Pilkada DKI Jakarta. Ada Ridwan Kamil dengan Kaisang. Karena nampaknya Ahok sudah kelihatan sih sebenarnya bahwa mereka elektabilitasnya sangatlah kecil dibandingkan dengan Ahok, dibandingkan dengan Kaisang dan sebagainya begitu kan. Maka ada juga lembaga survei yang mengatakan bahwa dari survei ASI saja ya Anies Baswedan tetap menjadi urutan yang pertama. Yang kedua adalah Heru Budi, yang ketiga itu adalah Ridwan Kamil. Tapi pada kenyataannya dalam beberapa survei tren hari ini Anies Baswedan dan Ridwan Kamil yang mereka masuk begitu kan. Yang lain sudah tidak ada mereka.
Bayangkan kalau kita menurut survei ini begitu kan dari RC ini begitu 30,5% ya dengan Anies Baswedan hanya selisih 1%, mereka juga mengatakan bahwa inilah elektabilitas mereka, tren mereka begitu kan. Yang paling tinggi Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Maka saya katakan ini begitu kan, untuk menjegal Ridwan Kamil gampang. Ambillah saja dari kader dari Partai Golkar, selesai sudah begitu kan. Ridwan Kamil mereka tidak akan maju begitu kan. Maka berdasarkan ya keterangan yang diterima ya pada pada survei-survei dari ASI ini, saya kira ini yang akan menjadi catatan penting juga begitu, karena nampaknya begitu kan Ridwan Kamil mulai agak kebingungan, apalagi Heru ya sebagai wacana saja di situ begitu kan, apalagi kalau top minnya di DKI Jakarta di situ Anies Baswedan yang menduduki elektabilitas dan popularitas di situ begitu, artinya masih ya jauh lah dibandingkan dengan Heru Budi dan sebagainya. Maka saya katakan sejak awal kalau Anies Baswedan ini maju sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan kemenangan telak, salah satunya adalah harus wakilnya itu dari Partai Golkar. Kalau ingin telak begitu kan ya, tapi kalau ingin menang tipis, mungkin dari PDIP bisa ya, mungkin dari PKS bisa dan sebagainya begitu. Karena pada kenyataannya adalah survei-survei seperti itu ya, masyarakat akan satu ya percaya, yang kedua itu tidak begitu percaya. Salah satu juga ya dari Insight Center atau KIC juga, mereka merilis survei terkait figur yang dipilih publik di Pilkada DKI Jakarta. Hasilnya tingkat keterpilihannya di situ begitu kan, dua mantan DKI Jakarta yaitu Ahok dan Anies Baswedan, mereka menjadi posisi teratas dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Karena lembaga-lembaga survei hari ini tidak mesti begitu kan ya. Tergantung siapa mereka, siapa yang bayar. Kalau mereka bayarnya banyak, mungkin salah satunya adalah mereka akan dimenangkan oleh lembaga survei. Ya, Anies Baswedan dengan siapapun kita harus belajar dari Pilpres kemarin. Bagaimana lembaga survei yang seolah-olah ini dan itu dan sebagainya begitu kan. Maka saya berasumsi begitu, kalau elektabilitas seperti ini, yang survei A memenangkan ini, survei B memenangkan ini, survei C memenangkan ini, saya kira tidak perlulah percaya pada lembaga-lembaga survei. Ngapain begitu kan? Seperti Anies Baswedan di 2017, mereka tidak begitu percaya lembaga survei, tetapi survei Anies Baswedan berada di urutan ketiga, habis itu kedua, mereka menang deh. Bahkan ada yang mengatakan dua lawan dari Anies Baswedan ya yang kemudian sepadan dengan Anies Baswedan dalam beberapa survei, ya, salah satunya adalah Ridwan Kamil. Maka dari peneliti indikator politik Indonesia yakni Banowo Kumoro mengatakan bahwa apabila Anies Baswedan maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta ya dia di 2024, maka hanya ada dua lawan ya yang sebadan untuk Anies Baswedan. Yang pertama itu adalah Ahok, yang kedua adalah Ridwan Kamil. Nggak ada yang lain di situ begitu kan. Nah, Ahok kalau misalnya PDIP mengusung Anies Baswedan, jelas Ahok tidak bisa maju. Kalau kemudian kalau wakilnya di situ adalah dari Golkar, dari Anies Baswedan Golkar misalnya begitu kan ya, maka Ridwan Kamil sudah tidak bisa maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Inilah yang harus kita lakukan strategi politik bagaimana Anies Baswedan untuk bisa menjegal orang-orang mereka. Karena kalau mereka dibiarkan, tentu elektabilitas dan popularitas akan dimainkan oleh lembaga-lembaga survei. Itu yang kita lihat begitu kan. Maka saya yakin dan saya yakinnya Anies Baswedan harus ya punya strategi itu. Tapi kalau PKS, PKB dan Nasdem mereka mau, insya Allah saya yakin dan saya yakinnya bahwa seperti PDIP akan mengusung Anies Baswedan. Siapa lagi mereka? Karena pada kenyataannya ada yang mengatakan bahwa ada krisis kader yang kemudian mereka bisa melawan begitu kan ya. Bahkan kalau kita amati betul dari data survei yang ada, tiga potensi ini yang kemudian punya kekuatan luar biasa. Ahok, Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Bahkan salah satunya adalah Anies adalah Gubernur DKI Jakarta 2017-2024 dan capres ya di 2024. Mereka kalau secara kalkulasi politik sementara bahwa Anies Baswedan menjadi potensi yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah mereka sudah menjadi capres di DKI Jakarta dengan kemenangan dari Anies Baswedan itu hanya selisih ya dengan Prabowo hanya selisih sedikit, maka bukan tidak mungkin kata survei ini begitu kan ya,
akan memutuskan bahwa Anies Baswedan adalah keluar sebagai pemenang. Jadi ini menjadi potensi begitu kan. Maka sampai hari ini terkait dengan Anies Baswedan ya, menurut beberapa survei dia menilai bahwa mantan Menteri Pendidikan Kemendikbud tersebut dan mantan calon presiden di 2024 mereka masih menduduki teratas, tidak ada lawan, mereka berada di atas angin dibandingkan Ridwan Kamil dengan Ahok di situ begitu kan. Maka data-data inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keuntungan bagi Anies Baswedan. Kita lihat saja sekarang Anies Baswedan sudah mulai tata-tata ini, tata-tata itu begitu kan ya. Mulai datang ini, datang itu, begitu sebagai bentuk bahwa mereka memperkenalkan diri lagi kepada masyarakat DKI Jakarta bahwa Anies Baswedan akan siap menjadi gubernur DKI Jakarta. Itu yang menjadi potensi hari ini, begitu kan. Maka untungnya hitung-hitungan secara politik, begitu kan ya. Kalau PDIP merapat tanpa misalnya begitu kan menyodorkan wakil di situ, saya kira ini punya keuntungan luar biasa bagi Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin peluang Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta kian terbuka begitu kan. Kian terbuka hari ini. Bayangkan bisa-bisa seorang Jokowi di situ bisa mencegal lagi begitu. Bagaimana caranya Anies Baswedan untuk dicegal begitu kan? Tapi pada kenyataannya adalah kekuatan dari seorang Jokowi sudah tidak ada lagi hari ini begitu kan ya. Karena mereka sebentar lagi mereka akan lengser menjadi presiden. Untuk menjadi kingmaker mereka sana sini sudah tidak ada pengaruh karena mereka bukan presiden. Ya kita lihat saja realitasnya ke depan begitu kan ya. Karena nampaknya hitung-hitungan politik seperti ini saya kira harus, ya bukan tidak mungkin dalam dunia politik. Bisa saja menang, bisa saja kalah. Walaupun sekarang ini Kaisang lagi lagi bingung begitu karena dilarang oleh seorang Jokowi untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Nampaknya Kaisang membantah berkali-kali. Jangan-jangan omongannya si Zulhas yang kemudian dianggap tidak realistis atau apa begitu kan. Tapi Kaisang ya sekarang ini ingin ngotot sekali juga berduet dengan Anies Baswedan. Padahal kursi di DPR ya hanya 8 kursi mereka. Rendah begitu kan. Di masyarakat DKI Jakarta sudah tidak masuk mereka secara kalkulasi politik begitu kan. Artinya jauh, tapi mungkin ada kingmaker di balik ini semua, bukan tidak mungkin mereka akan memenangkan satu sisi calon gubernur DKI Jakarta, misalnya untuk menjadi wakilnya boleh-boleh aja begitu kan. Ya lihat saja, Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling banyak dikenal ya 95,8%. Ahok itu menjadi 95,30% dan Ridwan Kamil 92%. Sedangkan rata-rata dari Kaisang ini di bawah 78%. Masyarakat DKI Jakarta masih enggan untuk mengusung Kaisang. Ya inilah politik hari ini begitu kan ya. Kita kan tidak menentu siapa yang menang dalam dunia politik. Matematika itu ya bisa saja berbalik arah di situ begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya elektabilitas hari ini dan popularitas hari ini Anies Baswedan masih menduduki teratas atau bisa dikatakan di atas angin. Oke, yang begini itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini.